Silakan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniyah walikulli niyati solihah. Syai'ulillahi lahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, terima kasih Mas Maulana Malik Ibrahim. Hadirnya 36 nih ya. Yang hadir 36. Yang hadir apa yang 36. tampil? Baru 3 hadir kali. ya, Yang hadir berapa? baru 36. Baru 36. Yang lain masih sholat berapa? Isya. Sholat Isya. Kita tunggu dulu atau gimana? Lanjut saja Ustaz. Lanjut aja. Terus sampai berapa batas toleransinya? Yang tampak berapa, yang tidak tampak berapa? Tua kelas Amelia tua kelas apa? B apa A? A Ustaz. Ah, B-nya siapa? Kemarin yang ditunjuk San, mana San? Maulana Isa mau Yusuf, Mana San? ketua kelas B. Yusuf mana Yusuf? 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 Mana Yusuf nggak ada? beliau Berjamaah, masih ada yang berjamaah tuh ya. Sudah hadir Maulana Ihsan Mausuf, Pak Ketua, silahkan absensi. Mana? Nggak ada suaranya Maulana Malik Ibrahim. Yusuf? Mungkin masuk aja Ustaz. Masih sholat kayaknya, naruh kamera aja ini kelihatannya. Wih, biar saya telepon dulu. Ah, yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum kita mulai, tadi baca doanya udah. Sembari nunggu teman-teman yang sedang melakukan sholat isya berjamaah. Kita nyanyi Indonesia Raya dulu ya. Ya, Pak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri. Stop. Nyanyinya di mute aja suaranya. Ya, jadi jangan kedengaran saya karena kita bukan paduan suara gitu ya. Jadi silakan di mute semuanya, tapi sembari nyanyi di ruang Zoom-nya masing-masing aja. Abdul Muhaimin, Caimin, Cak Abdul, wajahmu miring nih. Yuk kita mulai.
Ya, makasih. Ada yang tidak hafal lagu Indonesia Raya? Tunjuk tangan, silakan. Apakah kita sebagai warga negara Indonesia? Yuk, tunjuk tangan. Jangan malu-malu. Kita dunia akademis nih ya. Kita dunia akademis ya. Kita semuanya dilakukan dengan ilmiah gitu ya. Yuk, silakan. Jangan malu-malu. Jangan takut-takut gitu loh. Saya nggak hafal. Saya nggak pernah nyanyi Indonesia Raya. Dan saya bukan orang Indonesia asli misalnya. Ah, kalau pemain bola apa namanya? Main bola terus datang ke Indonesia. Naturalisasi. Siapa yang naturalisasi di sini? Ada? Oke. Yogi Amora. Bisa kan nyanyi Indonesia Raya? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang nggak bisa? Sofia Ahmad? Bisa, Ustadz. Bisa. Oke, karena ada kontes gitu ya tentang laki-laki dan perempuan. Kalau di Jakarta sebutnya dengan namanya Abang None gitu ya. Nah, pas ditanya lagu Indonesia Raya nggak hafal. Wajahnya ganteng, wajahnya cantik. Indonesia Raya nggak bisa. Apalagi ditanya tentang Pancasila, nggak bisa juga. Oke, gitu ya. Jadi udah ganteng, cantik, tapi disuruh Pancasila nggak bisa. Padahal cuma 5 doang tuh silanya gitu ya. Gimana kalau 30 juz tuh ya Pancasilanya misalnya. Yang 5 aja nggak kelar gitu kan. Cuma 30 juz. Oke, jadi teman-teman udah semua yang hadir. Mbak Amalia nanti di absen. Yang kelihatan aja Mbak Amalia. Yang nggak kelihatan walaupun ini 46, tapi yang tampak aja yang di absen ya. Yang tidak tampak kita udah sepakat kemarin dengan kontrak perkuliahan bahwa kita kuliah dengan on cam gitu ya. Jadi yang tidak on cam atau off cam mohon maaf aja, silakan cari dosen lain gitu ya. Saya harus tegaskan ini supaya bagaimana kita konsisten terhadap kesepakatan-kesepakatan yang kita buat. Oke, janjinya jangan dengan saya, janjinya dengan Sang Maha Pencipta aja. Oke, kemarin kan gitu ya, minggu lalu ya, betul? Ya, Kalau Ustadz. janji manusia dengan manusia biasalah ya, agak apa namanya, agak belok-belok kiri, belok kanan gitu ya. Tapi kalau janji dengan Allah ya, mudah-mudahan bisa lebih yakin dan hakul yakin gitu ya. Oke, materinya udah saya share, Mbak Amalia di grup, udah. Sudah ada Ustadz di Nah, grup. oke, silakan nanti dibaca ya, saya nggak. Kita nanti diskusi aja Bapak dan Ibu, sorry teman-teman. Nanti kalau referensi literatur itu banyak, teman-teman bisa baca dari berbagai macam, ada apa namanya, usaha ada juga dan berarti jadi konsep tentang Pancasila. Oke, bagimu negeri jiwa raga kami, hubul waton minal iman ya, betul ya? Betul? Betul nggak? Betul sekali, Pak. Betul. Betul sekali. Oke, ada teman-teman yang tidak berada di posisi peta yang di depan ini? Ada? Ada yang tinggal di ini yang merah ini yang saya garis? Ada yang tinggal di sini? Ya, Ustadz. Ah, ini di mana? Di Malaysia. Siapa yang tinggal di sini? Ada?
Ada? Halo? Saya Tadi ada Ustadz. yang jawab? Siapa? Saya Muhammad Lutfi. Tinggal di sana? Ya, Subhanallah. Mana Lutfi? Mana Fi? Saya nggak lihat wajahnya. Oh ini. Lutfi Jamil. ya betul. Lutfi Jamil tinggal di Malaysia nih, teman-teman. Kayak bisa masuk STZK gimana ceritanya, Mas Lutfi? Tahu dari teman Ustadz. Terus emang di Malaysia nggak ada? Kenapa di STZK? Apa yang punya magnet apa STZK sehingga kamu bisa kuliah di sini? Mungkin karena kuliahnya online jadi lebih Oh, memudahkan. kuliahnya online, oke. Atau karena kuliahnya gratis juga? Enggak juga Ustadz. Oh enggak. Ini kuliahnya bayar nggak sih nih, teman-teman? Gratis. Oh, gratis tuh, Lutfi. Gratis. Siapa yang bayar? Ada yang bayar? Enggak ada Ustadz. Enggak ada, ini sekolah gratis ini. Ya, ini kita doain pendiri-pendiri STZK, terutama wabil khusus. Saya manggilnya Gus Hilmi ya. Kiai Haji Muhammad Hilmi Al-Aroki. Dari mana beliau? Ada yang pernah tahu pendidikannya di luar negeri? Ada? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu ya? Nah, Belum gimana tahu. Maulana Malik Ibrahim? Siapa yang kenal Kiai Hilmi? Kurang tahu apa. Oh, nggak ada yang kenal Kiai Hilmi? Oh. Ustadz, Siapa yang kenal? Pendidikannya kurang tahu Ustaz, tapi sudah tahu. Mbak Nida tahu? Mbak Nida? Ya, Siapa? Kiai Hilmi yang pendiri STZK, Ustadz, Iya, yang santri kinasinya Abah Hashim. Abu Hasim, iya. Beliau tangan kanannya Abu Hasim. Tahunya sekedar itunya aja, Ustadz. Di mana beliau pendidikan di luar negeri? Kalau pendidikannya belum tahu, Ustadz. Oh, oke, PR ya, cari tahu ya nanti ya. Itu ada. Terus beliau juga salah satu pendiri tentang Jawiyah Indonesia. Ya, Jawiyah Indonesia itu adalah rumah Quran yang berada di seluruh Indonesia, bahkan ada yang di luar negeri juga. Totalnya 60 rumah-rumah Quran yang ada. Itu cikal bakal untuk memberikan sebuah kader gitu ya, kader-kader keberlanjutan tentang jihad fisabilillah untuk ke level yang paling tinggi gitu ya. Misalnya mau sekolah SD, SMP, SMA sampai dengan STZK ini menjadi lebih banyak gitu. Jadi sudah siap mahasiswanya. Oke. Oke, Lutfi ada lagi yang lain? Lutfi tadi di Malaysia. Terus yang di sini yang di atas Kalimantan apa nih? Ini yang saya garis ini apa? Brunei, Malaysia Timur sama Brunei Ustadz. Brunei. Ada yang tinggal di Brunei? Lutfi, kamu hafal Indonesia Raya nggak? Kamu tinggal di Malaysia ntar nggak hafal Indonesia Raya lagi? Baru 1 tahun di sini juga belum lama. Kerja ya? Iya, ngabdi tugas Alhamdulillah. Dari? di pondok. Oh, dari pondok. Oke, makasih Lutfi, terus berjuang di jalan Allah. Terus cari ilmu yang banyak di sana karena mumpung lagi di luar negeri. Dulu Indonesia mengirim guru-guru ke Malaysia, gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang kebalik gitu loh. Atau sorry, dulu guru-guru Malaysia ke Indonesia, gitu ya. Kalau sekarang terbalik. Jadi guru-guru Indonesia yang ke Malaysia gitu ya. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya, supaya kita tetap bisa memberikan contoh-contoh buat negara-negara luar. Oke, hari ini kita udah baca teman-teman materi yang saya share, konsep dasar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Oke, kira-kira
landasan ilmiah tentang Pancasila itu ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tentang apa? Ada yang tahu? Silakan Heru Firmansyah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang apa? Heru Firmansyah. Mana mau Hermansyah? Hilang dia. Hilang dia. Oh, ada nih Heru Firmansyah. Ya, Pak. Ya, apa? Kenapa, Pak? Apa? Tadi sebutkan saya. Kenapa, Pak? Ada yang tahu? Silakan dikasih tahu. Heru Firmansyah nanya tuh. Apa? Nggak tahu, Pak. Oh, nggak tahu. Siapa yang tahu? Silakan. Yusron, ada Gus Yusron di sini yang sambil ketawa-ketawa. Undang-undang nomor berapa Gus Yusron? Gus Yusronnya anaknya Abah namanya Ustadz Yusron. Yang paling bontot. Betul nggak? Muhammad Yusron anak Abah bukan? Bukan ya? Bukan, Ustaz. Oh, bukan. Anaknya Abah lagi sekolah S3 di UIN. Namanya sama nih, Yusron juga. LK ini apa? Laki-laki ya? Hah? Yusron? Betul, Ustaz. Laki-laki. Oh, laki-laki. Emang ada Muhammad Yusron perempuan? Nggak tahu, Ustaz. Kenapa dalam kurung LK? Itu dulu waktu acara, Ustaz. Jadi disuruh kasih tanda. Oh, gitu. Jadi emang ada Muhammad Yusron perempuan berarti ya kalau kamu nulisnya LK. Oh, belum. Nggak tahu juga. Nama LC gitu LK. Nah, Sebagai tanda kalau saya laki-laki, Ustaz. tuh Heru Firmansyah yang belakangnya tuh langgil ketawa-ketawa siapa tuh? Oh, kenapa dia? Kabur dia. Saya bisa 2 kali nih ya. Masih ketawa lagi nanti saya remove nih. Siapa Heru Firmansyah nanti saya remove nih ya. Mau serius kuliah apa mau bercanda nih? Yusron, jawab Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang apa? Menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan Ini salah mah. kewarganegaraan. Kamu namanya Muhammad Iya. Yusron. Bukan, Ustaz. Ganti namanya kamu. Berubah aja tuh. Jadi tukeran namanya. Enggak. Gak Yusron, yo jawab tuh. Udah dikasih tahu tuh. Oh, nggak tahu, Ustaz. Belum tahu. Enggak tadi Mbak Ainis ngomong apa? Kurang jelas suaranya. Kurang jelas. Oke. Silakan Mbak Ainis. Diulangin. Izin, Ustaz. Menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia, menunjukkan bahwa negara berkehendak agar pendidikan Pancasila dilaksanakan dan wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri. Ya, Sudah. pertanyaan saya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang apa? Tentang kewajiban pendidikan Apa? diwajib Halo. Tentang apa? diwajibkannya pendidikan tinggi atau universitas itu untuk memuat tentang pendidikan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Nah, ini baca nih. Silakan baca. Tentang apa? Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Gitu, oke. Pak, itu apa hubungannya Tat? Undang-Undang 12 dengan Pancasila? Oke. Ada di pasal berapa terkait dengan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum? Ada di pasal berapa?
Pasal berapa? Pasal 2. Pasal 2. Oke. Kenapa Pancasila disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum? Karena Pancasila merupakan sumber Apa? Karena sebagai apa? Sebutan lain dari Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum? Karena Pancasila itu ideologi negara Indonesia. Ideologi. Oke, ada lagi? Pancasila sebagai ideologi. Yang kedua, Sebagai dasar negara. sebagai dasar negara. Yang ketiga, ayo Kemon. Pola saya kayak gini nih nanti nih, ini baru 2 kali pertemuan nih, ya. Pola saya begini ngajarnya, ya. Artinya kamu siap nggak gitu belajar tentang Pancasila? Itu aja sih. Ini kan pola-pola yang sederhana banget ya dalam mengajar sebenarnya. Oke, yuk. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan Indonesia. Oke. Nah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini adalah tentang apa tadi? Tentang apa? Peraturan perundang-undangan. Pembentukan perundang-undangan. Makasih, Bundar. Ya, jadi artinya seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, gitu ya, itu harus berlandaskan Pancasila. Tat, kenapa nggak Al-Quran, Tat? Gitu kan? Kenapa nggak Al-Quran? Dah? Yuk, kenapa nggak Al-Quran Karena sebagai... negara Indonesia. Yes, bahwa kita adalah heterogen, bahwa di Indonesia bukan melulu agama Islam, gitu ya. Tetapi kita adalah mayoritas, tetapi tidak mengecilkan, tidak membuat sebuah perbedaan dengan agama-agama lain di luar non-Islam. Oke? Gitu ya. Jadi artinya semua peraturan perundang-undangan harus berlandaskan Pancasila. Pertanyaannya, adakah peraturan perundang-undangan, contohnya apa? Sebelum kedua pertanyaannya. Pertama adalah peraturan perundang-undangannya seperti apa yang ada di Indonesia? Yang paling tinggi, yuk, come on. Yang pertama ada Pancasila, yang kedua ada, kalau kita cascading dari atas ke bawah, di cascade, apa? Yang paling tinggi apa? Habis Pancasila nomor 2 apa? Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang 45. Makasih Mas Ahmad Amiruddin. Terus yang kedua, adakah Pancasila di dalam Undang-Undang Dasar 45? Ada. Ada. Di alinea keberapa? Alinea Keempat. keempat. Gitu ya. Oke, lanjut. Setelah Pancasila, Undang-Undang Dasar ada lagi. Yang ketiga apa? Ketetapan MPR. MPR. Oke, ada lagi ke bawahnya. Apa lagi? Abdul Muhaimin. Undang-undang. Undang-undang. Gitu ya. Jadi ada Undang-Undang Dasar, ada undang-undang. Gitu ya. Undang-undang pesantren nomor berapa? Undang pesantren ditanya nih. Undang-undang pesantren nomor berapa? Anak pesantren nggak ngerti undang-undang pesantren. Nomor berapa? Yuk. Paris ini aneh-aneh aja nanyanya nih Paris nih. Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor Nomor 18. 18. Oke, siapa nomor yang jawab? Mas Ahmad. Mas Ahmad atau Mas Amir? Amir, Ustaz. Oh, Amir, oke. Mas Amir, oke. Undang-Undang nomor 18 tentang pesantren. Gitu ya. Kita tinggal di pesantren harus tahu itu, gitu ya. Ya, bentar. Oke, saya share nih undang-undangnya. Tahun berapa, Mas Amir? 2019. 2019. Oke. Mas Amir bisa nggak cerita? Di situ ada Pancasila? Belum baca semua, Ustaz. Baca semua. Oke.
Itu udah saya share. Silakan baca. Tadi ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar, ada TAP MPR, ada undang-undang. Bawahnya lagi apa? Peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah. Terus ada lagi nggak setelah peraturan pemerintah? Keputusan presiden. Apa? Keputusan presiden. Oke, ada keputusan presiden yang selevel ya berkaitan dengan presiden tadi. Ada keputusan presiden, ada peraturan presiden gitu ya. Ada instruksi presiden gitu ya, yang selevel dengan itu. Jadi presiden bisa mengeluarkan aturan-aturan tentang itu. Terus bawahnya lagi apa setelah peraturan presiden? Apa? Peraturan daerah. Oke. Tadi sebelum peraturan presiden, setelah undang-undang ada namanya lagi. Lupa tuh, kelewatan tadi. Apa? Mas Mohaimin, ada perpu nggak di situ? Perpu itu setelah apa? Mas Amiruddin atau Mas Mohaimin? Perpu adanya di mana? Setelah apa? Muhammad Reza, silakan. Siapa yang bisa? Muhammad Ihsan, mau show? San, kamu baru kemana aja, San? Udah kelar jamaahnya. Ayo, apa? Perpu adanya di mana setelah apa? Halo. Izin Ustaz, kalau Hah? berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan undang-undangan, Perpu itu ada setelah ketetapan MPR. Setelah ketetapan MPR. Oke, yang pertama ada Pancasila, ada undang-undang, ada TAP, MPR gitu ya, ada undang-undang atau Perpu gitu, itu selevel tuh ya. Terus ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden. Nah, ada lagi peraturan daerah, ada peraturan kabupaten kota. Nah, ada lagi yang kelewatan gitu ya, misalnya juga terkait dengan menteri. Menteri boleh nggak mengeluarkan peraturan menteri? Ya, ini jenis dan hierarki peraturan perundangan sama di pasal 7. Ada undang-undang, TAP MPR, undang-undang Perpu. Nah, di bawah peraturan pemerintah gitu ya, atau di bawah peraturan presiden, ini ada yang namanya peraturan menteri. Di sini ya. Di sini ada apa kalau menteri disebut dengan singkatannya? Peraturan menteri, Permenak gitu. Peraturan menteri agama misalnya. Gitu ya. Ini setiap kementerian lembaga ada ini nggak permen? Ada nggak? Setiap kementerian lembaga ada nggak peraturan menteri, peraturan kepala lembaga, ada nggak? Ada nggak? Pasti? Pasti ada, nggak mungkin nggak ada gitu ya. Nah, terus kalau perda provinsi. Nah, kalau perda provinsi ini keluarnya dari siapa, dengan siapa nih perda? Gubernur, Ustaz. Hah? Gubernur. Gubernur dan Gubernur dengan siapa? Bisa nggak DPRD. perda lahir sendiri? Ya, DPRD. Hah? DPRD. Oke, ada DPR DPRD. plus DPR, DPRD, gitu ya. Bahwa peraturan daerah ini harus gitu ya antara eksekutif. Siapa yang disebut eksekutif?
Siapa yang disebut eksekutif? Menteri Ustaz. Amurah? Menteri. Eksekutif. Ini kita bicara perda, bukan menteri. Kita bicara perda nih. Eksekutif adalah siapa? Suni Nur Fadilah? Gubernur. Gubernur. Ya, gubernur ini adalah Eksekutif. Terus kalau DPRD kita sebut dengan DPRD disebut dengan Legislatif. legislatif. Ya, legislatif. Ya, namanya juga legis. Dia melegalkan aturan-aturan yang dikeluarkan di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Ya. Peraturan daerah kabupaten kota. Di DKI Jakarta ada nggak DPRD-nya? Ada. Di daerah khusus ibu kota Jakarta ada nggak DPRD tingkat kota atau kabupaten? Nggak ada. Nggak ada ya. Yang ada itu di luar DKI. Ya, DKI wali kota bupatinya tidak ada DPRD-nya. Jadi dia hanya satu tunggal adanya di level provinsi. Oke, nanti ada turunan lagi. Ini bisa ke bawah ini ada apa namanya? Atau di sini ya. Di sini peraturan daerah, di sini ada pergub gitu ya. Terus juga level dengan itu ada instruksi gubernur, ada surat edaran gubernur gitu ya, ada keputusan gubernur. Sama juga di sini. Ada peraturan wali kota, ada peraturan bupati gitu ya di sini. Nah, ini jadi lebih lengkap. Nah, ini aturan-aturan ini. Nah, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Ustaz. Silakan. Nah, ini kan banyak peraturan-peraturannya, ada pemerintah, ada peraturan dan sebagainya. Ini siapa Ini yang nanya? banyak macam. Saya Ihsan. Sebutin namanya, Mas. Namanya siapa? Maulana Ihsan dari kelas Terus B. di kelas apa? Di kelas B. Namanya siapa? Maulana Ihsan. Maulana Ihsan. Oh, tua kelas. Ya, San. Gimana, San? Izin bertanya, Ustaz, ini kan banyak peraturan-peraturannya di lingkup pemerintahan. Apakah antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya saling berkesinambungan atau tidak? Atau malah ada yang kontra gitu antara daerah dan pemerintah pusat misalnya, atau apakah ada kesinambungannya atau emang masing-masing gitu. Oke. Misalnya tadi kita ngambil contoh, makasih Mas Ihsan. Kita ngambil contoh misalnya Perda gitu ya. Perda yang dikeluarkan oleh gubernur dan DPRD dalam hal ini misalnya satu contoh di Kabupaten atau Perda Provinsi Jawa Barat gitu ya. Nah, itu harus selevel dengan tadi aturan-aturan atau selaras gitu ya dengan acuan dari aturan yang ada di atasnya. Tadi bahwa di atas Perda itu ada apa? Hamidah? Di atas Perda ada Peraturan Presiden. peraturan presiden. Peraturan gubernur tidak boleh melangkahi peraturan presiden. Oke? Harus mengacu atau berpedoman pada aturan yang ada di atasnya tadi. Biasanya aturan perundang-undangan lahir setelah ada aturan yang di level pusat. Gitu ya. Ada peraturan presiden tentang X misalnya. Di setiap provinsi seluruh Indonesia harus turunannya apa? Bikin di turunannya, di perdanya. Masing-masing berbeda, tetapi tujuannya sama. Gitu ya. Antara DKI dengan provinsi-provinsi lain pasti berbeda, tergantung situasi dan kondisi wilayah masing-masing. Gitu ya. Jakarta nggak bisa dibandingkan dengan Papua, dengan kondisi alamnya yang luar biasa di Papua nggak bisa dibandingkan dengan DKI. Ya, terus juga begitu semuanya nggak bisa. Masing-masing punya kearifan lokal sendiri-sendiri. Ya, jadi setiap aturan harus berpedoman mengacu kepada aturan di atasnya. Naik lagi ke atas. Peraturan presiden tidak boleh melanggar dari undang-undang. Oke? Itu ya.
Nah, terus tadi pertanyaan saya Mas Isan, apakah setiap peraturan perundang-undangan itu harus mengacu kepada Pancasila? Yo, silakan. Harus. Oke. Harus. Ya, apakah ada peraturan yang ada di Indonesia tidak berpedoman kepada Pancasila? Nah, ada nggak? Ya, silakan baca. Ya, silakan baca, pelajari. Dimungkinkan, tanda kutip ya, dimungkinkan tidak berpedoman pada Undang-Undang Dasar dan bahkan tidak berdasarkan Pancasila. Siapa yang bisa mengatakan itu? Ya, kita lihat riset-risetnya gitu ya. Dunia akademis, dunia ilmiah gitu ya, tidak pernah bicara apa namanya menutupi, karena bicara ilmiah adalah bicara tentang bagaimana kita diskusi untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan bangsa dan negara. Ya, bukan mudaratnya gitu loh kita pikirin, tetapi bagaimana kita bisa memberikan saran dan rekomendasi gitu ya. Kalau riset kan gitu kan. Setelah kita meliti riset, saran dan rekomendasinya apa gitu ya. Nanti teman-teman bikin jurnal nggak nih? Bikin jurnal nggak? Makalah, Ustaz, makalah. Bikin makalah ya. Kalau saran saya, makalahnya itu hasil riset nggak? Enggak ya? Nggak. Saran saya gitu ya, sebaiknya dibuat riset sekalian. Jadi ngeriset, bikin makalah sekalian jalan, baru nanti masukin ke jurnal. Silakan jurnal mana aja, tergantung temanya ya. Gitu. Jadi referensinya harus berapa, Ustaz? Kenapa? Minimal. Kalau memang mau kasih jurnal. Oh enggak, ini kan saran saja. Saran saya, kamu buat sendiri gitu loh. Walaupun misalnya di ST Jetki nggak ada, tapi kamu bisa buat sendiri. Karena itu bagian dari sebuah proses membagi keilmuan. Gitu ya. Jadi salah satunya adalah terbit di jurnal. Ini ST Jetki juga belum punya jurnal gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya kamu bisa bantu ST Jetki untuk mengembangkan jurnalnya. Ya, jadi ada riset-riset yang dilakukan oleh teman-teman. Nanti tugas setelah UTS, nanti teman-teman riset nih, gitu ya. Riset tentang Pancasila yang berada di lingkungan sekitar teman-teman, ya. Nanti respondennya itu ada tokoh masyarakat, ada tokoh agama, gitu ya, baik Muslim maupun non-Muslim. Itu nanti diambil, nanti kira-kira seperti apa temuan kamu di lapangan, gitu. Oke, nanti bahas kemudian. Oke, sampai sini terkait dengan Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan undang-undang. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Udah jelas atas ketidakjelasannya? Mbak Silva? Silva itu selisih apa? Kalau Silva? Selisih pendapatan apa selisih pengeluaran? Silva. Udah jelas atas ketidakjelasan saya nyampaikan? Ahmad Salabi ada anaknya tuh ikut kuliah juga tuh, alhamdulillah. Alhamdulillah tuh anaknya dengerin tuh mau kuliah dia. Dia mau akselerasi dia langsung S1, nggak lewat SMP, nggak lewat SMA gitu ya, Mas Ahmad ya. Oke, Nur Asti, jelas atas ketidakjelasannya? Nggak jawab. Mas Heru Firmansyah, jelas atas ketidakjelasannya? Jelas, Ustaz. Jelas. Jelas atas kejelasannya. Mbak Asri Wahyuni, ini Wahyuni Asrining Tias bukan? Bukan ya? Oh, Asri Wahyuning Tias bukan ya? Bukan. Jelas atas ketidakjelasan saya? Jelas nggak yang saya sampaikan? Ingin bertanya. Ini kita udah setengah jam nih. Saya sampaikan jelas nggak, Mas Ahmad? Salabi? Mas Ahmad? Saya sampaikan jelas nggak? Paham nggak?
Ya, Ustaz, jelas Ustaz. Alhamdulillah jelas. Niti Sabil Lalhaq Jelas Ustaz. jelas. Mustajib Mubarok. Mustajib, kamu ada di mobil ya? Mustajib, apa di kapal? Aku perjalanan dari Bali nih Ustaz. Oh, ke Bali. Oke. Pulang ke Trenggalek dari proyek. Dari proyek. Proyek IKN. Ya. Iya, Pak. Bukan. Dari IKN. Oh, Bali. oh Bali. Denpasar. Kan dari IKN pulang ke Ya. Trenggalek. Dari Denpasar. Suheri. Mana Suheri? Iya, Pak. Jelas nggak saya sampaikan? Iya, Pak. Iya, apanya? Ini Eri izin, Pak. Izin Telat, apa? Pak. Hah? Telat, Pak, ini, Pak. Oh, telat. Oke, lanjut. Di jam 8 nih. Ini kita nggak ada itu ya? Mbak Amalia nggak ada jeda toleransi ya? Ini jam 8.30 kita selesai. Jam 8.20 ada yang masuk, saya nggak ngerti nih. Diserahkan Amalia, ke Ustadz aja Ustadz. saya nggak punya kuncian nih. Biasanya linknya saya yang pegang gitu loh. Jadi saran saya besok gitu ya, itu dikunci gitu loh. Paling lama-lama 7:30 lah gitu loh. Ya nanti ini seenak-enaknya aja nih. Masuk jam 8:30 selesai, jam 8.20 baru masuk. Saya nggak bisa ketahuan kan di sini. Nih tiba-tiba udah 57 aja. Gitu. Tadi 7:30 masih 40-an gitu loh. Itu ya, serius nih kuliahnya kalau mas saya nih. Ya, baik Ustadz. Nggak bisa nih, ini Indonesia gitu loh. Kita kudu strict gitu loh ya. Karena kita udah cukup lama dijajah gitu loh. Kalau kita nggak strict amat, kita mau jadi apa bangsa kita nih? Tuh sampai Heru Pirmasa ngejebek. Gitu deh bibirnya. Oke, lanjut. Oke. Ini terkait dengan Perhimpunan Indonesia. Oke, ada Sumpah Pemuda. Tanggal berapa Sumpah Pemuda? 28. 28 Oktober. Oke, ada yang bisa cerita tentang Sumpah Pemuda? Yuk, silakan. Sejarah Sumpah Pemuda, silakan. Ada apa sih sebelumnya dengan Sumpah Pemuda? Ada penyelenggaraan tentang apa? Sumpah Pemuda itu. Ada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928, itu dilakukan apa oleh para pemuda? Berjuang untuk merdeka, Ustaz. Dilakukan Kongres Pemuda, ya. Kongres Pemuda. Terus apa lagi yang bisa kita baca di historis itu, Kongres gitu ya. Nah, di situ ada siapa tuh yang pencetus ide tentang kongres ini? Berasal dari Perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia. Pelajar-pelajar Indonesia, gitu ya. Kita sebut dengan namanya organisasi kepemudaan, gitu ya, yang beranggotakan pelajar dari seluruh Indonesia. Tadi ada yang sampaikan tadi, yang jawab siapa? Tujuan kongres ini apa sih sebenarnya? Ngapain sih nih pelajar-pelajar gitu loh? Pelajar sekarang nggak pernah melakukan kongres kayak gini gitu ya. Nah, tujuannya apa? Nihlah Erwin Danaya nih. Tujuannya memperkuat rasa persatuan dan kebangsaan Indonesia yang telah Memperkuat tumbuh. rasa persatuan, gitu Dan ya. Karena kebangsaan. tadi tuh kita berada di macam-macam tadi, ada suku, agama, gitu ya. Kita ingin bersatu, pemuda-pemuda kita, untuk membentuk sebuah rasa persatuan dan kebangsaan. Ya, itu juga bukan hanya terucap dalam kongres saja, tapi bagaimana bisa tumbuh, gitu ya, bisa menjadikan virus buat seluruh yang lain, gitu, pemuda-pemuda Indonesia yang lain, untuk bisa melekat di dalam hatinya, di setiap langkah kehidupannya gitu ya, sehingga akhirnya
bisa tadi tujuannya adalah memperkuat rasa persatuan dan kebangsaan. Oke, ada yang tahu kira-kira putusan kongresnya apa? Ada yang tahu? Ada berapa keputusan kongres? Ada 3 poin. Oke, ada 3. Yang pertama, Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu bertumpah tanah darah yang Indonesia. satu. Oke, itu yang pertama. Tumpah darah Indonesia. Indonesia. Gitu ya, artinya karena lahir di Indonesia itu artinya tumpah darah yang satu itu Indonesia. Terus yang kedua, Kami putra dan putri bangsa Indonesia yang mengaku berbangsa yang satu. satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Ya, yang dari Sabang satu. sampai Merauke kita banyak beribu-ribu pulau, kita akui bahwa bangsa kita satu Indonesia. Kita nggak ada tuh bangsa Kalimantan, bangsa Sulawesi, bangsa NTT, bangsa Papua, bangsa Jawa, itu nggak ada. Ya, terus yang ketiga, bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, tiga ini yang sampai sekarang kita akan peringati. Ya, besok tanggal 28 itu ada di pemerintahan khususnya itu sering dilakukan dan hampir tiap tahun ya di seluruh kementerian lembaga yang pemerintahan itu melakukan peringatan Sumpah Pemuda gitu ya. Pertanyaan saya, di pesantren ada nggak peringatan Sumpah Pemuda? Ada, Tat. Ada. Apakah semua peserta Sumpah Pemuda? Semua. Gitu ya. Jadi saran saya ini kan teman-teman calon-calon pemimpin bangsa gitu ya, dan nanti insya Allah ke depan calon-calon pemimpin pondok pesantren. Amin. Ya, jadi peringatan-peringatan seperti ini tolong dibuat dengan kegiatan-kegiatan yang kreatif sesuai dengan zaman kekinian, gitu ya. Jadi sesuai dengan muatan lokal, sesuai dengan kemampuan pesantren, sesuai dengan isu-isu yang berkembang di pesantren, gitu ya, sehingga akhirnya tetap tujuannya adalah memperkuat rasa persatuan dan kebangsaan. Itu tujuannya, gitu ya. Jadi silakan, sama kayak peringatan 17 Agustus misalnya. 17 Agustus ada upacara nggak di pondok pesantren? Ada. Ada yang nggak ada? Ada. Ada nggak pondok pesantren yang tidak melakukan upacara bendera dalam rangka peringatan 17 Agustus? Mungkin ada, Pak. Nah, maksudnya di pesantrennya Mas Heri nggak ada? Kalau di Heri yang pertama nggak ada, Pak. Tapi yang kedua ada. Yang pertama itu di mana? Di Cilegon, Pak. Karena nggak ada. Peringatan nggak ada. 17 Agustus nggak ada. Nggak ada. Oh. Ada lagi yang pondok pesantrennya nggak melakukan peringatan 17 Agustus, peringatan kemerdekaan Indonesia? Ada? Palestina aja pengen merdeka gitu loh. Kita yang udah merdeka peringatan 17 nggak ada. Sedih banget ya? Iya, Pak. Sedih banget nggak? Sedih, Pak. Palestina pengen merdeka nih, gitu ya, udah dibombardir sama Zionis Israel. Kita yang udah merdeka nggak memperingati setiap tahun. Innalillahi. Terlaluan itu, Pak. Kenapa, Reza? Terlaluan. Terlalu apa? Oh, sungguh terlalu. Iya. Sungguh terlalu. Lagunya siapa tuh, Sungguh Terlalu? Bang Haji. Pak Haji, Pak. Siapa Irama? Sungguh terlalu. Jadi nanti tolong diingetin ya, kiai-kiai yang ada di tempat teman-teman gitu loh, kalau bisa peringatan 17 Agustus dilakukan. Ada juga tuh misalnya, lagu Indonesia Raya nggak usah, nggak penting. Udah kita tadarusan aja gitu loh. Nah, lebih penting mana tadarus sama lagu Indonesia Raya? Nah, dua-duanya penting, Pak. Gitu loh. Tapi kalau mau di klaster ya tadarus lebih penting gitu ya, karena kepada sama pencipta. Tapi karena kita tinggal di Indonesia, ya kita syukuri dong, gitu ya. Betul, Pak.
Tahun sekali juga. Sedih banget nih kita kalau dengar gitu ya. Nggak ada. Aduh, sedih banget ya. Oke, terkait dengan Pancasila. Terus apa lagi tadi? Sumpah Pemuda ya. Jadi ada beberapa ketiga tadi bahwa kita ingin sebuah mengakui bahwa Tuhan darah Indonesia, berbangsa Indonesia dan bahasa Indonesia. Ini terus melekat ya. Walaupun kita berada di Sabang sampai Merauke, bahkan di luar negeri, kita tetap pakai bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Walaupun kita di kampung kita pakai bahasa ngapak gitu ya. Jadi kalau orang-orang Kebumen kayak saya tuh ada Republik Ngapak di sana gitu ya. Orang ngapak, orang kepenak gitu kan. Jadi ya, itu aja gitu ya. Orang ngapak, orang kepenak. Oke. Terus ada beberapa juga terkait dengan Pancasila. Ada di sini yang nggak hafal tentang Pancasila? Insyaallah hafal, Pak. Siapa yang nggak hafal? Nggak usah malu-malu. Ibnu Nuzulah. Pancasila apa? Pancasila hafal ya? Hafal, Ustaz. Ya Allah, oke. Kalau hafal, saya mau nanya nih. Kalau sila pertama itu terkait dengan Al-Quran ada di surat apa? Al-Ikhlas. Apa? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Oke. Apa definisi tentang Al-Ikhlas? Pancasila berkaitan dengan ayat Al-Quran surat apa? Definisi tentang Al-Ikhlas apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Pemurnian terhadap keesaan Allah. Pemurnian, gitu ya, keesaan Allah. Bahwa Allah adalah segalanya, gitu ya. Dan kita mengklaim kepada Allah kita berkaitan dengan ayat Al-Quran. Beribadah. Oke. Oh, siapa itu? Terus, kenapa? Nida? Kenapa Nida? Oke. Kita mengklaim bahwa beribadah kepada Allah. Ada yang lain selain Allah? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Kalau ada kenapa? Nggak boleh? Ya, nggak boleh, Pak. Kenapa nggak boleh? Karena Allah itu satu, Pak. Oke. Tadi permunian keesaan Allah. Allah itu cuma satu. Allah satu, tapi ada yang lainnya nggak? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada, Ustaz. Boleh nggak? Nggak ada. Tahil. Boleh nggak kita menyekutukan Allah? Tidak boleh. Oke, jadi artinya bahwa kalimat tadi Al-Ikhlas tadi di surat Al-Ikhlas itu ada kalimat memperkuat keyakinan terhadap keimanan kita terhadap Allah, gitu ya. Bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu yang tidak ada yang setara dengannya atau yang sekutu dengan beliau, gitu, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan itu harus ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla, gitu ya. Insya Allah seperti itu. Dan mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita dari keesaannya dan tidak ya jangan nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai kita udah hafal Quran gitu terus kita pindah agama gitu ya. Mungkin nggak? Ada nggak? Mungkin. Udah hafal 30 juz tapi pindah agama gitu? Ada, Ustaz. Ada, Ustaz. Ada. Kalau ada mungkin tadi ya ada godaan gitu ya kali ya. Mas Heri kalau dikasih istrinya yang non muslim pindah agama mau? Oh, tidak, Ustaz. Godo. Apapun yang terjadi. Iya, Kalau apapun, dikasih Ustaz. Jabal Uhud. Oh, enggak, Ustaz. Ini aja, Ustaz. Solihatun, jamilatun, Ustaz. Oke, insya Allah ya, insya Allah terjaga. Bismillah. Jangan takabur juga karena setan itu terus menggoda kita. Oke, yang kedua. Apa yang kedua? Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Surat apa yang terkait dengan kemanusiaan yang adil dan beradab? Surat An-Nisa ayat 135. Apa bacanya? Silakan Mas Heri. Apa? Gimana, Ustaz? Apa bacanya tadi kamu surat An-Nisa ayat? Kalau nggak salah, Ustaz,
Kalau nggak salah Bacanya benar berarti dong. Yakin iya. dong. Kamu nggak yakin nih. Bicara Al-Quran nggak yakin lagi. Aduh. Oh, siap Ustaz. Kalau nggak salah jangan pakai nggak salah. Benar berarti kalau nggak salah. Susu. Apa bacanya apa? Artinya itu kalau benar Ustaz, benar sih pasti. Apa? Yang paling dekat aja, jangan pakai surat An-Nisa. Yang paling dekat apa? Apa ya? Ada yang tahu? Boleh dibaca surat Al-Maidah ayat 8? Silakan. Bacain buat saya Al-Maidah ayat 8. Yuk yang hafal. Yang hafiz Quran. Ini masuk STJI kan harus hafiz Quran nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah. Kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wala yajrimannakum sya'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Kalian Yusron. Artinya? Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah. Ketika menjadi saksi dengan adil, ya, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Terima kasih Mas Yusron. Nomor Sama. sepatunya berapa Mas Yusron? Gimana? Nomor sepatunya berapa? Saya nggak punya sepatu, Ustaz. Nggak punya sepatu gimana sih? Masa nggak punya sepatu yang mau nggak pernah jalan-jalan apa? Oh jalan-jalan pakai sendal. Oke, jadi ada konsep hablum minan nas, betul ya? Di sila kedua itu ada hablum minan nas, hubungan antar manusia. Tadi kalau pertama kita hablum minallah, yang kedua ini hablum minan nas. Wujudnya apa kira-kira kalau hablum minan nas? Kalau bahasa ngapaknya adalah wongke. Ini udah tinggal gigi salah. Betul? Pindah sebelah sini. Sofia. Wongke ya? Apa artinya wongke? Orang. Wongke. Apa artinya? Memanusiakan Manusia. Ada nggak orang yang tidak memanusiakan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan? Ada nggak? Ada banyak. Oh banyak, nauzubillah. Banyak Ustaz. Mudah-mudahan sih di mana tuh? Jangan ada di kita ya. Banyak, Bro. Ya, jadi bagaimana sila kedua ini kita bisa tadi tanda kutip beradab. Adab dengan ilmu lebih baik mana? Adab. Kalau beradab tidak berilmu jadi apa? Syaiton. Ada ilmu tapi tidak beradab. Jahil. Oke, jadi harus ada keduanya. Betul, setuju ya? Setuju. Adab juga, ilmu juga, gitu loh. Jangan adabnya doang tapi nggak ada ilmunya. Atau kebalikan, ada ilmunya tapi nggak beradab juga gitu ya. Banyak ya, karena saking pinternya gitu kan, akhirnya tidak beradab. Jadi tidak wongke tadi, menganggap orang itu remeh, menganggap orang itu nggak tahu apa-apa dan lebih kecil dari kita, gitu ya. Nah itu kebanyakan tadi tuh ilmu padinya nggak nongol tuh biasanya yang kayak gitu ya. Apa kalau ilmu padi? Kalau kita habis makan siang kan suka ilmu padi ya? Apa ilmu padi? Semakin berisi, semakin menunduk. Berisi. Itu biasanya setelah sholat zuhur ya, terus ada kuliah jam 1. Itu ilmu padi ya, kebanyakan ya? Iya, betul. Jadi semakin berisi udah dikasih makan gitu ya, lama-lama ngantuk gitu. Betul ya? Betul, Ustaz. Ya, terus artinya tadi filosofis yang sesungguhnya adalah ilmu padi itu semakin berisi semakin merunduk. Artinya kita punya ilmu tapi kita tidak sombong gitu ya. Kita punya ilmu tapi kita tidak takabur dan tadi bahasa saya adalah wongke tadi. Ya. Jadi jangan menganggap semua orang itu remeh apalagi kepada
orang-orang yang lebih tua dari kita gitu ya, walaupun kita punya pengalaman banyak, tapi tetap aja dengan orang-orang yang tua gitu ya, kita harus hargai. Apakah sebuah perbedaan dalam konteks di sila kedua ini gitu terkait dengan hak dan kewajiban kita sesama manusia atau sesama ciptaan Allah, itu boleh nggak kita melakukan tadi diskriminasi antar manusia gitu? Tidak boleh. Nggak boleh ya. Nah, intinya boleh. dari sila kedua ini adalah bagaimana kita bisa berbuat Baik. ya, kita berbuat baik dalam segala hal karena terkait dengan prinsip-prinsip kemanusiaan itu tadi, hak dan kewajiban gitu ya, harus kita pahami, kita syukuri sehingga kita bisa lebih dekat dengan tadi hablum minallah dan hablum minannas. Terus oke, 10 menit lagi sila ketiga. Oke, sila ketiga apa? Persatuan Indonesia. Apa yang paling dekat di surat apa? Al-Maidah ayat 2. Al-Maidah ayat 2. Ada lagi yang lebih dekat? Al-Hujurat ayat 13. Definisi-definisi dari Pancasila sebenarnya itu sangat melekat banget dengan kitab suci kita ya, yaitu Al-Qur'an. Itu banyak banget gitu ya. Tapi saya ngambil contoh di sila ketiga ini adalah surat Ali Imran ayat 103 dan 105 sebenarnya yang lebih dekat dengan ini. Walaupun ada di surat-surat yang lain itu jelas gitu ya. Dan bagaimana kita menafsirkan atau mengimplementasikan dari sebuah surat-surat tadi itu bisa tidak jauh berbeda dari sebuah persatuan dan persatuan. Oke, silakan baca surat Ali Imran ayat 103 dan 105. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Oke. Jadi di 103 sebenarnya Allah bercerita tentang tadi apa definisinya atau artinya berpegang teguhlah kepada tali atau agama Allah. Jangan bercerai berai. Ya, kalau tadi apa ada ibarat bahwa bersatu kita bercerai berantakan. Ya, jadi Allah menginstruksikan kita jangan bercerai-berai. Ya, ingat nikmat Allah bahwa saling bermusuhan akan membuat tadi misalnya kayak contoh Palestina ya sampai dengan sekarang gitu dengan Zionis Israel itu tadi nih bermusuhan. Jadi sampai kapan gitu ya, mudah-mudahan sih bisa selesai ya harapannya dan terus Allah kasih. Tapi ini mungkin jadi pelajaran Allah buat kita kali ya, supaya kita terus-terus berdoa gitu loh. Makanya nggak pernah damai dari dulu sampai sekarang ya. Mungkin buat pelajaran kita bahwa ini loh yang sesungguhnya bahwa Islam tetap ada gitu ya. Islam tetap berkibar walaupun di tengah gejolak banyak sekutu-sekutu yang memang tidak senang dengan keberadaan Islam misalnya. Nah, ini salah satu contoh. Makanya Allah ingin kita mempersatukan hati-hati kita gitu ya dengan karunia-Nya dan menjadi saling tadi berdekatan atau saling bersaudara gitu ya. Sehingga kita bisa saling mengingatkan untuk yuk bahwa setelah dunia ini ada lagi dunia-dunia lain gitu ya. Dunia ini tempat keberapa sih dari perjalanan kita menuju akhirat? Ketiga ya? Iya. Ketiga dari berapa perjalanan kita nanti? Zaman azali, zaman Bukan.
Ya, silakan. Ada satu lagi. Surat Ali Imran ayat 105. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Oke, Allah perintahkan juga kepada kita jangan gitu ya, jangan apa? Bercerai-berai. Menyerupai gitu ya, menyerupai orang-orang yang bercerai-berai tadi gitu ya. Tadi tuh mungkin apa namanya? Banyak contoh-contoh yang bisa kita lihat dengan mereka bercerai-berai akhirnya kehidupannya tidak baik gitu ya, kehidupannya menjadi lebih nelongso dan lain sebagainya gitu, bukan semakin baik tapi semakin terus dan digoda dan digoda. Oke, kita 5 menit lagi ya. Silakan 4 yang dekat dengan surat apa? Di Ali Imran juga ayat 159. Oke, sebelum ke sila keempat ini ada bahwa ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah insaniyah gitu ya. Persaudaraan manusia dan ukhuwah Islamiyah kepada umat Islam lainnya itu kita kudu tadi bersaudara. Apabila ada sebuah perbedaan gitu atau yang kita inginkan adalah sebuah toleransi yang tinggi dan saling menghargai antar sesama. Jadi kalau kita bicara tentang tadi muslim dan non muslim ya di Jakarta misalnya, bagaimana pendiri-pendiri bangsa atau founding father kita udah memberikan contoh bagaimana Istiqlal dengan katedral itu berdiri saling berdekatan. Ya, toleransi antar beragama di Indonesia masalah nggak? Tidak ada masalah. Tetapi jangan diobok-obok dengan tadi gitu ya. Dengan kita sebut dengan namanya politik identitas. Nah, ini yang bahaya nih. Ya. Jadi bermain dengan agama, bermain dengan syarat dan sebagainya akan mencerminkan sebuah tadi cerai-berai tadi, ya, toleransi. Ya, bagaimana kehidupan itu bisa kita lihat nyata gitu loh, bahwa Indonesia adalah negara yang tadi cinta damai dan sebagainya. Tetapi tadi hati-hati teman-teman, ada yang saling gosok, goreng gitu kan ya, sehingga jadi keruh suasananya. Ini tolong dicermati dan semoga kita tetap istiqomah di jalannya dan tidak mudah terpengaruh dengan tadi orang-orang yang ingin memecah belah kita Indonesia. Karena kita satu-satunya negara yang punya beberapa pulau dan juga sampai dengan 78 tahun kita merdeka, itu kita tidak bisa dipisahkan gitu ya antara Sulawesi, Kalimantan, dan perbedaan waktu atau perbedaan warna kulit, agama itu tidak menjadi masalah buat di Indonesia gitu. Tapi banyak dari internal kita maupun dari luar negeri itu yang ingin mencabik-cabik gitu ya rasa persatuan ini, sehingga mudah-mudahan kita selalu terjaga untuk bisa berjuang di jalan Allah khususnya di Indonesia yang tercinta ini. Oke, tadi ada surat Ali Imran ayat 159 di sila keempat dan di Asyura ayat 38. Nah, di sini kita lihat contoh-contoh Nabi kita Muhammad Rasulullah dalam berbagai peristiwa penting seperti perang-perang gitu ya. Bahwa musyawarah gitu kan ya, atau musyawarah merupakan apa? Konsep yang sangat terbaik ya di dalam konteks Islam dalam menyelesaikan masalah. Baik itu dunia politik gitu ya, baik itu segala aktivitas di dalam kita menjalani hidup dan kehidupan ini, sehingga tadi ada sebuah diskusi-diskusi atau dialog-dialog yang kita lakukan. Ya, itu kita sebut dengan namanya sila keempat apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan. Ya, jangan bijak sini. Kita harus bijaksana. Bijak sini apa? Kardi. Oke, bijak sini artinya apa? Tadi bijak sini terkait dengan golongannya gitu ya,
terkait dengan kelompoknya, gitu tuh bijak sini tuh. Nggak bisa melihat bijaksana, nggak bisa dia. Bijak sini aja. Tadi boro-boro musyawarah, gitu kan ya. Nggak pernah juga tuh tertuang gitu, diucapkan dan di public hearing namanya, ya bisa mengeluarkan sebuah dengar pendapat gitu ya dalam membuat sebuah keputusan-keputusan sehingga akhirnya keputusan itu berlaku final. Ternyata sudah hearing gitu ya. Bukan terbit kebijakan pada detik-detik sholat tahajud gitu atau detik-detik sholat subuh keluar kebijakan-kebijakan gitu ya. Jadi artinya bisa disuarakan dulu gitu, jangan ujuk-ujuk gitu ya. Sebelum sholat subuh ajan gitu baru keluar kebijakannya, orang lagi tidur lagi habis tahajud gitu kaget kan, jadi ada kebijakan baru gitu ya. Nah ini artinya ada sebuah musyawarah yang bisa kita lakukan sehingga orang dengan sukacita menerima segala hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakannya ya. Apa asyura? Syura apa? Penghakiman ya, betul ya? Syura, prinsip syura ke penghakiman, betul? Musyawarah. Oke. Ada yang bisa artinya asyura ayat 38, silakan. Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Sholat, musyawarah, infak. Infak. Ada 3 ya kata kuncinya itu, betul? Iya. Sebelum musyawarah sholat dulu gitu loh. Ada sebuah kisah juga, misalnya siapa saya lupa, barangkali teman-teman tahu. Sebelum dia melakukan aktivitas gitu ya, dia lakukan sholat sunnah sebanyak berapa rakaat? Ada yang pernah dengar ceritanya? Ada Ustaz. Siapa? Itu yang pengarang hadis kalau nggak salah Ustaz. Berapa rakaat? Berapa San? 2 rakaat. Hah? Sebelum dia membuka tokonya atau dia sebelum melakukan aktivitas pada hari itu, dan itu karyawannya banyak hampir di seluruh dunia, dia lakukan apa San? Sholat sunnah sebanyak berapa rakaat? 100-an. 100 rakaat kita mampu nggak? Sebelum melakukan aktivitas tuh dia lakukan bukan 12 rakaat lagi kalau kita mau sholat duha gitu ya. Sebelum melakukan aktivitas 12 rakaat gitu. Ini 100 rakaat. Saya lupa siapa gitu ya. Nanti tolong dicari historis tentang itu ya. Jadi bahwa di Ali Imran apa? Di Ali Imran ayat 159 tentang apa? Mbak siapa tadi? Siapa tadi yang baca? Saya, Pak. Apa? Ayat berapa, Pak? Tentang Ayat 159. Belum dibaca, Pak. Tentang musyawarah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Musyawarah. Apa? Kata kuncinya musyawarah aja ya? Ayat 159 Ali Imran. Berlaku lemah lembut terhadap berlaku lemah lembut. Oke, apalagi kata kuncinya lemah lembut, terus musyawarah. Terus apa lagi? Hah? Apalagi Mbak Erwin? Saya baca artinya tahu, Ustaz. Ya, boleh silakan. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Oke. Jadi masih tetap ada kata-kata musyawarah tadi gitu ya. Dan pada saat musyawarah jangan lempar bangku, jangan gebrak meja. Betul nggak? Ada nggak? Ada. Di mana tuh? Negeri apa tuh? Negeri Konoha ya? Di negeri Konoha, bukan di Indonesia. Jangan salah. Ya, di negeri Konoha itu. Kalau musyawarah lempar bangku, gebrak-gebrak meja, marah-marah gitu ya.
Mungkin dia belum baca tadi Betul. Al-Imran ayat 159. Gitu ya. Jadi tolong diinformasikan juga gitu kalau teman-teman lagi ceramah di masjid, musola tadi tuh. Kalau musyawarahnya pakai tadi ya lemah lembut. Gitu ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Terus itu sila keempat. Sila kelima adalah bahwa keadilan begitu penting sehingga Al-Quran menyebutkan nilai keadilan sebanyak berapa kali? Keadilan di dalam Al-Quran itu berapa kali disebutkan? Apa? Bahasa Arabnya keadilan apa? Hah? Adil ya, adil ya. Oke. Ada berapa? Ada di surat Al-Adil kan? Ya, ada ya. Surat terus Al-Qis, Al-Mizan itu terkait dengan keadilan. Di surat Al-Adil itu ada berapa kali disebutkan keadilan? Hah? Ada. Oke, di Adil itu ada 28, di Al-Qis ada 27, di Mizan ada 23. Silakan dicari ya. Nanti buat PR tuh. Ya, buat PR minggu depan. Terus di keadilan juga, keadilan sosial khususnya di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Surat apa? An-Nahl ayat 90. Ayat 90. Nida Haudia. Yuk silakan bacain. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Oke, makasih Mbak Nida Hudia. Oke, ini closing statement yang terakhir kali ya, bahwa sila kelima ini sebenarnya menjadi penting teman-teman buat kita dalam berinteraksi atau bersosialita dengan lingkungan kita, betul? Bahwa keadilan ini menurut saya sulit diwujudkan, tanda kutip gitu ya, sulit diwujudkan kalau melihatnya tidak secara komprehensif, ya, melihatnya kayak kos-kosan, kayak kontrakan gitu ya, sepotong-sepotong atau sepetak-sepetak kata orang Betawi bilang. Gitu ya. Jadi walaupun kontrakan kos-kosan sepetak-sepetak tapi berpikirnya komprehensif. Gitu ya. Contoh misalnya bagaimana Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan 38 provinsi gitu ya. Itu berpikirnya Pak pimpinan gitu ya, pimpinan Indonesia jangan berpikir tentang Jawa doang gitu loh. Jangan berpikir tentang Timur doang, jangan berpikir tentang Barat doang misalnya. Tapi berpikir secara komprehensif gitu ya. Untuk kemajuan bangsa Indonesia terutama. Ya, nah itu tadi. Tapi lagi-lagi bahwa proses keadilan ini menjadi sulit untuk dilakukan gitu ya, betul nggak? Ada sebuah keadilan, tetapi di satu sisi juga tidak bisa memuaskan seluruh pihak, betul? Betul nggak? Ya gitu ya. Jadi adil dilakukan dalam konteks tadi meminimais konsekuensi atau meminimais sebuah gesekan-gesekan. Mau nggak mau harus dilakukan gitu. Walaupun keadilannya dalam konteks tadi menurut mereka tidak adil, tapi itu yang paling adil misalnya dalam kita mengambil sebuah keputusan gitu ya, pilihan gitu ya, pilihan adalah sebuah konsekuensi. Oke, nanti teman-teman belajar bagaimana tentang pengambilan keputusan atau decision making gitu ya, karena ini penting gitu ya, ini karena levelnya kita ada level mahasiswa nih gitu ya. Ada yang sudah S1 maupun S2, ini level untuk decision making ini menjadi penting untuk tadi keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Dan dalam level kecil aja misalnya di komplek atau di pesantren gitu ya. Keadilan bagaimana kita bisa lihat dengan kacamata
kita sendiri, sebuah keadilan itu yang terkadang-kadang lupa gitu ya, bahwa masih ada yang lain yang perlu kita bantu, yang lain yang perlu kita angkat derajatnya, yang lain juga harusnya kebagian gitu ya. Jangan, kalau bahasa Betawi L4, apa L4? Apa L4? Lu lagi Ustaz. Masalah gitu ya, jadi L4 lo lagi gitu ya. Jadi nanti silakan teman-teman akan jadi leader, jadi pemimpin. Nah itu tadi tuh kata Mas Salafi, jangan L4 gitu ya, jangan lo lagi. Tapi ada misalnya kita punya anak santri yang bagus gitu ya, jangan L4 dia lagi kan masih banyak anak santri-santri yang lain ya. Bukannya mereka nggak mampu, tetapi apa? Kalau kita sebagai leader tidak adanya apa? Generasi. Tidak ada generasi, tidak diberikannya Kesempatan atau Wow. Ya Dek, sebentar Dek, udah selesai Dek, jam 8.40 Dek. Oke, makasih atas koreksinya Dek, mudah-mudahan jadi pelajaran buat saya. Kalau saya sudah offset nih 10 menit. Tadi anaknya siapa tuh? Anaknya siapa tadi? Kok nggak ada ngaku? Nida, anaknya Nida ya? Tadi ada suara anak-anak. Anak saya, Ustaz. Anaknya siapa? Saya tuh siapa? Aziza. Anaknya Nida. Ya enggak? Nida anaknya tadi? Bukan Ustaz, Aziza. Aziza yang mana kok nggak ada suaranya? Nggak ada orangnya di saya? Iya, banyak. Oh, Banyak off cam ya? anak-anak. Off cam ya? Iya. Oke. Ya, jadi itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, dan materinya saya tidak panjang kali lebar karena ini belum masuk kepada konteks kewarganegaraan gitu ya. Nanti kita bisa sampaikan. Terus kalaupun misalnya insya Allah saya akan pulang kampung ke Kebumen di tanggal 3, 4, dan 5, kira-kira penggantinya hari apa nih? Penggantinya hari apa? Baiknya? Kamis. Oh iya dek, bentar dek. Tuh ada lagi tuh anaknya udah. Oke, nanti disepakati aja ya. Disepakati teman-teman hari apa. Insya Allah di hari apa aja malam gitu ya. Habis Isya saya bisa. Ya, jadi jangan Jumat ini, Jumat depan itu saya pulang kampung karena mau nengok juga rumah Qurannya di Kebumen. Terus juga apa namanya, ada beberapa PR nanti yang bisa dikerjakan juga sembari ini. Sorry, pembentukan kelompok dulu ya, jangan PR dulu deh. Udah dibuat kelompoknya, satu kelompok 5 orang. Silakan dipilih ya. Belum, Ustaz. Oke, Mas Isan, nanti dipilih. Mas Isan ketua kelas sih sebenarnya. Kalau Mbak Amalia sebenarnya wakilnya aja ya. Karena laki-laki adalah pemimpin. Gitu ya. Jadi bukannya perempuan yang pemimpin, laki-laki yang pemimpin. Oke, Mas Isan silakan jadi ketua kelas. Terus nanti di backup oleh Mbak Amalia. Bikin satu kelompok 5 orang. Oke. Berapa kelompok semuanya? Oh, silakan dibagi. Ini kan nggak tahu nih. Ini sekarang hadirnya 55, tadi 57. Ya, nanti silakan dibagi ya, karena teman-teman udah dewasa, saya rasa nggak perlu disuapin lah ya. Silakan diatur aja sehingga semuanya kebagian. Oke? Jadi keadilan sosial bagi seluruh mahasiswa STJK nih. Itu ya, jangan sampai ada yang kelupaan tuh, nanti ada yang nggak kebagian lagi. Nanti ujung-ujung kita udah ngebahas, saya masuk kelompok berapa nggak ngerti tuh. Dibuat aja nanti Mbak Amalia untuk itunya. Oke, Iya, ini Ustaz. 55 nih ya. Yang on cam berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, 4, 4, 6. 30 orang nih ya. Oke, Mbak Amalia udah di absen? Udah ya?
Sudah Ustadz. Nah, oke, yang off cam nggak usah ditulis, bilang aja nggak hadir yang off cam. Oke, setuju ya? Yang off cam nggak hadir ya? Oke, ada pertanyaan sebelum kita closing pertemuan kita pada malam hari ini? Terima kasih Ustaz. Cukup Ustaz. Cukup ya? Oke. Hati-hati Ustaz, pulang kampung Ustaz. Kenapa Mas Heri? Kampungnya Ustaz. Sehat-sehat selalu. Ya, sabar Mbak Ajiza anaknya. Oke, silakan pimpin doa dulu Mas Heri. Kafaratul masjid aja Ustaz ya. Ya, oke. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, makasih atas kebersamaannya. Terus jaga semangatnya, jangan kasih kendor. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini Allah berkahi, Allah ridhoi dan bisa bermanfaat untuk masa-masa yang akan datang. Sama Soekarno Hatta, saya tutup. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Bagi banyak. Buru. Hah? Majelis,